Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi etika akademik dan bisnis. Yang pertama, dalam etika bisnis ada beberapa prinsip. Prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Prinsip etika bisnis menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam menjalani usaha. Secara umum, etika bisnis adalah aturan moral yang dilakukan dalam mengatur dan menjalankan bisnis. Berikut beberapa prinsip dalam etika bisnis yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis. Prinsip etika bisnis yang pertama adalah kejujuran. Sikap jujur menjadi salah satu kunci sukses dan keberhasilan suatu usaha. Maka dari itu, utamakan selalu menerapkan prinsip ini di segala aspek kegiatan bisnis. Contohnya, jujur ke konsumen tentang kandungan produk yang dijual. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika bisnis berhubungan dengan tindakan seseorang dalam mengambil keputusan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, seorang pengusaha harus mempunyai sikap tegas dalam menciptakan keputusan. Keputusan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan, artinya semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis memiliki hak menerima perlakuan yang sama dengan yang lainnya, sehingga semua yang terlibat berhak berkontribusi dalam bisnis secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, prinsip keadilan dalam etika bisnis bisa dilihat pada pemberian gaji kepada karyawan. Gaji yang diberikan sudah sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing pegawai. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Contohnya, penerapan prinsip saling menguntungkan adalah ketika berinteraksi dengan pelanggan. Anda menyediakan produk yang berkualitas kepada para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari keberadaan produk tersebut. Yang kelima, prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dari kesadaran bahwa seorang harus dihormati sebagai manusia. Contoh penerapannya adalah perusahaan yang menjaga nama baiknya, ditanamkan integritas moral seperti memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna layanannya. Sumber Sonic Craft 1998. Materi yang kedua, hubungan konsumen dengan perusahaan. Menjaga hubungan dengan customer merupakan suatu kebaikan dalam bisnis karena customer adalah pelanggan, merupakan aset penting bagi bisnis. Bisnis akan berkembang berkat adanya pelanggan. Maka dari itu sangat penting bagi Anda sebagai pelanggan, pelaku bisnis atau pelaku bisnis untuk mengetahui tentang customer relationship. Customer relationship atau customer relation adalah salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian berulang. Hubungan yang baik akan menjadikan pelanggan menjadi pelanggan setia dan tidak berpaling pada kompetitor lain. Seperti yang telah diketahui, keberadaan pelanggan sangatlah penting. Oleh sebab itu, bagi setiap pebisnis diharapkan dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggannya. Caranya dengan berkomunikasi yang baik sehingga dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian kembali. Anda juga harus mengetahui bahwa bisnis tidak hanya berfokus pada inovasi produk saja. Meskipun inovasi produk juga merupakan bagian yang harus diperhatikan. Hanya saja, membangun dan menjaga customer relationship atau hubungan pelanggan juga tak kalah pentingnya. Memang terlihat sulit, tetapi membangun hubungan pelanggan yang baik merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya hubungan pelanggan yang baik, bisnis Anda dapat membuat perusahaan menjadi lebih baik dalam hal peningkatan kualitas produk, peluncuran produk terbaru, serta dalamnya pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan tersebut akan memberikan pengalaman positif sehingga pelanggan Anda menjadi puas dan semakin setia menggunakan produk atau jasa Anda.
Berikut manfaat dari memiliki customer relationship yang baik, yaitu 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Manfaat pertama dengan customer relationship yang baik, mereka dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Hal ini membuat pelanggan merasa dihargai, diperhatikan dengan perusahaan Anda, sehingga memberikan pengalaman yang memuaskan dan menciptakan ikatan emosional antara perusahaan dan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik dengan perusahaan, berpotensi untuk memperkuat loyalitas pelanggan, memperkuat mangsa pasar melalui rekomendasi pelanggan. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, customer relationship yang baik mampu menjalin ikatan positif, responsif, dan personal dengan pelanggan sehingga menciptakan pengalaman yang memuaskan. Pelanggan yang merasa puas, yang baru merasa dihargai, diprioritaskan, dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan harapan mereka. Kepuasan pelanggan akan berdampak langsung pada retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, meningkatkan potensi pelanggan. Memiliki hubungan pelanggan yang baik memiliki manfaat yang signifikan, terutama dengan ketika meningkatkan retensi pelanggan. Dengan membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan, perusahaan Anda dapat menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan puas akan merekomendasikan perusahaan Anda ke orang lain. Dengan begitu pun seterusnya. Dengan begitu, retensi pelanggan Anda dapat meningkat. Keempat, meningkatkan penjualan pelanggan. Retensi pelanggan yang meningkat secara langsung akan berhubungan dengan peningkatan penjualan perusahaan Anda. Anda dapat mengurangi biaya yang biasanya digunakan untuk mencapai pelanggan baru karena adanya pelanggan yang baik akan memberikan pembelian yang berulang. Kelima, masukkan dan berikan umpan balik yang baik. Memungkinkan bisnis Anda untuk memperoleh masukan dan umpan balik yang bermakna dari pelanggan. Pelanggan akan cenderung lebih terbuka dalam memberikan tanggapan dan saran dan kritik. Dengan memperoleh masukan yaitu dari pelanggan, Anda dapat memperbaiki produk atau layanan yang ditawarkan, menyesuaikan strategi pemasaran, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan, sehingga bisnis terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk peningkatan loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, potensi pelanggan, dan penjualan, serta masukan dan umpan balik yang sangat bernilai untuk memajukan bisnis Anda. Sumber www.baratu.com. Pelayanan bertanggung jawab. Pelayanan yang bertanggung jawab diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh warga negara, mengemban setiap amanah yang menunjukkan eksistensi dari negara dan pemerintahan yang diberikan kewenangan yang bertanggung jawab oleh aparat pemerintah juga merupakan kesadaran akan tingkah laku dan perbuatan yang diwujudkan sehingga membentuk pemerintahan yang beradab dan menciptakan masyarakat yang manusiawi dalam maksud mencapai kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan yang bertanggung jawab masih jauh dari yang dicita-citakan warga negara, yakni pertama, menjalankan kegiatan melayani warga negara, aparatur pemerintahan lebih mengandalkan kewenangan daripada tanggung jawab sebagai pelayan yang diserahi kewenangan. Ketiga, dalam aktivitasnya, aparat pemerintah seringkali terjebak pada pandangan individual, yakni mengutamakan pandangan dan keinginannya sendiri atau di birokrasi tanpa melihat tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai pelayan. Keempat, penyelenggaraan pemerintah yang tidak demokratis. Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama di atas hanya di meja kerja saja, tanpa rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut.
Maka dari pembahasan yang sudah dilakukan, bahwa kita tidak cukup menuntut tanggung jawab itu hanya dengan hukum dan yang berlaku, karena terkadang kodifikasi aturan tersebut tidak mampu menampung masyarakat masalah-masalah yang begitu luas. Sumber: Nahkoda e-Journal unri.ac.id. Selanjutnya, perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam interaksi mereka dalam perusahaan. Hal ini melibatkan kebijakan konsumen dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa konsumen tidak menjadi korban praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan. Perlindungan terhadap konsumen melibatkan beberapa aspek penting, antara lain kualitas produk dan layanan. Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan yang berkualitas kepada konsumen. Yang kedua, kejujuran dan ketelitian dalam pemasaran. Perusahaan harus menjalankan praktik pemasaran dan yang jujur dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, kebijakan pengembalian dan garansi. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang adil dan jelas terkait dengan pengembalian produk dan layanan, serta garansi yang mereka berikan kepada konsumen. Yang keempat, perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Perlindungan terhadap konsumen juga melibatkan pencegahan terhadap praktik bisnis yang tidak etis, seperti penipuan, penjualan paksa, penipuan harga, dan praktik penjualan yang menyesatkan. Yang kelima, privasi dan keamanan data konsumen. Perusahaan harus menjaga rahasiaan dan keamanan data konsumen yang dikumpulkan selama interaksi dengan perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya, pestisida, obat-obatan, makanan, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga resiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk tersebut. Hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Sumber materi yang sudah dijelaskan di LMS sebelumnya. Yang ketiga, etika dalam pengambilan keputusan perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam konteks bisnis. Ini melibatkan keputusan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu dan kelompok yang terlibat dalam interaksi perusahaan. Ada dua aspek etika dalam pengambilan keputusan perusahaan yang perlu dipertimbangkan: etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kepada kelompok. Etika pengambilan keputusan terhadap individu. Dalam konteks ini, etika berkaitan dengan cara perusahaan memperlakukan individu sebagai karyawan, pelanggan, atau pihak yang berpengaruh oleh keputusan perusahaan. Beberapa prinsip etis yang relevan dalam pengambilan keputusan terhadap individu meliputi
Keadilan. Keputusan perusahaan harus adil dan memperlakukan individu dengan persamaan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Pekerja juga harus memperlakukan secara adil dalam hal kompensasi, kesempatan karir, dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Kesejahteraan. Perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan individu dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk memastikan keamanan dan kesehatan kerja, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari memaksakan keputusan yang merugikan individu secara pribadi atau profesional. Privasi. Perusahaan harus menjaga privasi individu dan melindungi informasi pribadi mereka. Penggunaan data pribadi harus sesuai dengan undang-undang privasi yang berlaku dan harus sesuai dengan kebijakan yang jelas sesuai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data. Sumber: Shaw, W. H. dan Berive, 2019. Moral Issues in Business. Etika pengambilan keputusan terhadap kelompok. Pengambilan keputusan perusahaan juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti masyarakat, lingkungan, dan industri. Beberapa prinsip etis yang relevan dalam pengambilan keputusan terhadap kelompok meliputi: A. Tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Ini meliputi pelestarian lingkungan, mendukung komunitas lokal, dan menghindari dampak negatif pada masyarakat. Keberlanjutan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis mereka terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Keputusan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah penting untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang. Kepatuhan regulasi. Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam bisnis mereka. Ini meliputi peraturan sektor, perlindungan lingkungan, hak konsumen, dan undang-undang ketenagakerjaan. Sumber: Tran A. dan Metron D. 2016. Bisnis, Etis, Manajemen, Corporate Citizenship, and Sustainability. Materi yang keempat, Good Corporate Governance atau GCG adalah konsep dan praktik yang berhubungan dengan cara perusahaan diatur dan dijalankan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders. GCG menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan dalam tindakan dan keputusan perusahaan. Pemahaman GCG mencakup beberapa prinsip kunci. Yang pertama, transparansi. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tentang perusahaan, termasuk kinerja keuangan, resiko, struktur kepemimpinan, dan kebijakan, tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Para pemangku kepentingan harus dapat mengevaluasi dan mengawasi kegiatan perusahaan. Perusahaan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk melaporkan kinerja, memantau kepatuhan, dan mengatasi potensi pelanggaran. Yang ketiga, tanggung jawab prinsip. Tanggung jawab mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis mereka. Mereka diharapkan untuk berperan aktif dalam mempromosikan keberlanjutan, menjaga lingkungan, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Keadilan. Prinsip keadilan menuntut perusahaan untuk menghormati hak-hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan. Perusahaan harus menghindari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil.
Keadilan juga mencakup distribusi yang adil dari manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan kepada semua pemangku kepentingan yang berkontribusi. Keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya menjalankan bisnis secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Perusahaan harus mengintegrasikan pertimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam pemutusan strategi mereka untuk menghindari dampak negatif jangka panjang pada masyarakat dan lingkungan. Implementasi GCG melibatkan penerapan struktur organisasi yang baik, sistem pengendalian yang efektif, pengawasan yang memadai oleh Dewan Direksi, kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mengadopsi kode etik dan praktik terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tujuan GCG adalah menciptakan perusahaan yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab yang mampu memberikan manfaat jangka panjang kepada semua pemangku kepentingan. Praktik GCG yang kuat dapat menguatkan investor, memperkuat reputasi perusahaan, mengurangi resiko, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang umum diakui dan diterapkan dalam praktik bisnis. Yang pertama, kepastian hukum atau legal regulatory. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat mereka beroperasi. Yang kedua, transparansi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan tindakan perusahaan. Selanjutnya, independensi. Dewan direksi dan komite-komite yang ada dalam perusahaan harus independen dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang objektif. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, yang ekonomi dari kegiatan bisnis mereka. Pengungkapan informasi. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan transparan tentang pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup mengungkapkan resiko kinerja keuangan, kebijakan perusahaan, konflik kepentingan, dan kebijakan gaji dan insentif. Pemegang saham. Perusahaan harus menghormati hak pemegang saham dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan mereka. Pengelolaan resiko. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan resiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang dihadapi. Pembagiannya, perusahaan harus mempertimbangkan distribusi nilai yang ada dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan yang berkontribusi termasuk karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip-prinsip GCG ini membantu dasar untuk menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perusahaan perlu mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ini sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan konteks bisnis mereka, serta memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG tersebut. Sumber: MyRobin ID. Materi kelima, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, Pasal 1 Ayat 3.
yang menyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Jadi, CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya. Dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat, lalu apakah Grametz pernah mendengar istilah Corporate Social Responsibility atau CSR? Jika belum pernah mendengar atau mengetahuinya, di dalam artikel akan dijelaskan secara lengkap apa itu CSR, tujuan, fungsi, hingga contoh-contohnya. Model pelaksanaan CSR. CSR memiliki bentuk yang sangat beragam, di mana setiap perusahaan mempunyai metode dan modelnya sendiri dalam perusahaan. Biasanya perusahaan yang ada di Indonesia melakukan suatu program CSR dengan menggunakan salah satu dari 4 metode berikut ini. Yang pertama, keterlibatan langsung. Model pelaksanaan yang pertama yaitu model keterlibatan langsung. Ini adalah sebuah metode di mana perusahaan akan melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial. Model selanjutnya yaitu dengan melalui sebuah yayasan atau pihak perusahaan membangun yayasan sosial sendiri. Metode yang satu ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai negara maju. Tujuan dari model CSR ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat untuk kehidupan berkelanjutan. Yang ketiga, menjalin kemitraan. Jika sudah mengetahui apa itu CSR, untuk itu kita akan menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah kegiatan sosial. Kemudian selain dua model CSR seperti di atas, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan model CSR ketiga yaitu menjalin kemitraan. Sumber www.gramedia.com. Contoh kasus corporate responsibility yang dilakukan perusahaan Patagonia berkelanjutan di kelestarian lingkungan. Patagonia, perusahaan pemakai dan pelengkap ruangan, memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Mereka melakukan upaya untuk mengurangi jejak karbon yang menggunakan bahan daur ulang, mendukung gerakan perlawanan terhadap pembangunan taman di wilayah lindung, serta menyediakan dana untuk organisasi dan laba yang fokus pada pelestarian alam. Mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis mereka. Mereka harus beroperasi secara bertanggung jawab, memenuhi harapan masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini meliputi pengelolaan risiko lingkungan, pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan, serta pelibatan komunitas lokal. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan transparan tentang pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup pengungkapan terkait resiko, kinerja keuangan, kebijakan perusahaan, konflik kepentingan, dan gaji insentif. Pemegang saham, shareholder rights. Perusahaan harus menghormati hak-hak pemegang saham dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan mereka. Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, memperoleh informasi yang relevan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Pengelolaan resiko, risk management. Perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan resiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang dihadapi. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan resiko secara teratur dan implementasi yang diterangkan integrasi yang sesuai, pembagian nilai value
Distribution. Perusahaan harus mempertimbangkan distribusi nilai yang adil dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan yang berkontribusi, termasuk karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Distribusi nilai yang ada mencakup pembagian keuntungan, kompensasi yang wajar, investasi dan pengembangan karyawan, serta kontribusi sosial dan perlindungan. Prinsip-prinsip GCG ini membentuk dasar untuk menciptakan tata kelolaan perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perusahaan perlu mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ini sesuai dengan kebutuhan, lingkungan, dan konteks bisnis mereka, serta mengevaluasi terhadap prinsip-prinsip tersebut. Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas atau UPT pasal 1 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat setempat pada umumnya. Jadi CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat. Contoh kasus corporate yang dilakukan perusahaan Patagonia, berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Patagonia, perusahaan pakaian dan perlengkapan luar ruangan, memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Mereka melakukan upaya untuk mengurangi jejak karbon, menggunakan bahan daur ulang, mendukung gerakan perlawanan terhadap pembangunan tambang di wilayah itu, serta menyediakan dana untuk pelestarian alam. Sumber https://www.patagonia.com. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Wika Nurul Anisha, NIM 2111100002976 dari kelas MC. Terima kasih.